Sali, jumpa lagi di channel YouTube Oprah Prancis dengan video-video pembelajaran yang mantap, komprehensif, dan terstruktur. Comment allez-vous? Bien? Yuk teman-teman sekalian, kita belajar tentang les adjektif. Ini masih ada kelanjutannya, dan ini adalah bagian yang terakhir, syarat yang terakhir nih, kapan sebuah adjektif itu ditaruhnya di belakang kata bendanya. Kapan sebuah adjektif itu posisinya derrière le nom, yaitu ketika dia adalah adjektif waktu. Adjektif yang bicara tentang waktu. Nih contoh-contohnya ini nih. Passé. Ini tentu saja lihat ada bentuk maskulan dan feminangnya ya. Jadi tetap kita memperhatikan gendernya. Nanti akan kita pakainya sesuai dengan kebutuhan kita. Kata bendanya, nongnya, gendernya apa gitu. Passé. Atau bentuk feminang singulier tambahkan e. Passé. Dari segi ngomongnya kita lebih panjang sedikit. Passé tuh. Walaupun kalau kita ngomongnya udah cepat itu udah nggak lagi kedengeran bedanya. Jadi kita yang harus tahu. Tapi kalau di tulisan kelihatan. Kalau kita misalnya harusnya feminang kita tulisnya begini ya, berarti kan ada kesalahan sedikit ya. Passé. Kemudian dernière. Perhatikan bentuknya nih. Dernière. Lihat yang ini e aksen aigu, ini tambahin e jadi panjang. Yang ini er di dalam jadi r ya, bukan e. Tapi ini er di ujung jadi dernier sama dengan e aksen aigu. Perubahan bentuknya dia menjadi e aksen grave re jadi dernière. Bunyi aksen grave-nya harus bunyi ya. Dernière. Kemudian adjektif berikutnya prochain. CH berbunyi sh. Prochain. AIN ini berbunyi ang. Dari mana IN-nya berbunyi ang ya? IN berbunyi ang, maka ini tambahin A jadi ang, bertegas bunyinya prochain. Nah ini yang feminangnya dia terpisah oleh penggalan, jadi tidak lagi in tapi bahasanya prochaine ya. Prochaine, ai nya berbunyi e, n nya untuk menemani si e, maka jadi prochaine. Atau juga yang keempat yaitu suivant. An berbunyi ong ke bawah, ong, gentong. Suivant, t nya tidak bunyi. Dan yang bentuk feminannya tambahkan e, jadi agak seperti si passé ini gitu. Suivante. Ya, t-nya ini bunyi. Suivante. Jadi agak sedikit gitu karena e-nya samar-samar. Nah, artinya apa? Passé itu adalah previous kalau bahasa Inggrisnya, atau past yang sudah lalu ya, yang sebelumnya gitu. Yang sebelumnya yang sudah lalu. Kemudian dernier ini terakhir, last ya. Kemudian prochain artinya next, berikutnya. Following juga sama, berikutnya ini si suivante. Oke, passé adalah yang ini, dernier ini, prochain ini, suivantnya ini ya. Jelas? Oke. Kemudian kalau teman-teman ada pertanyaan langsung tulis di kolom komentar karena saya akan lanjut ke prakteknya. Kita lihat prakteknya sama-sama seperti apa, yuk. Nah, teman-teman, ini dia contoh-contoh kalimat dari adjektif-adjektif yang saya sebutkan tadi. Mari kita lihat satu persatu. Numéro 1, c'est le devoir du mois passé. Oke, artinya apa? Apakah, nah ini devoir, ini PR ya. Apakah ini PR dari bulan yang lalu? Is it the homework from the past month? Ya. Nah, c'est le devoir, it is the homework. Kemudian mois, bulan, bukan sebagai bulan yang di langit ya, Januari, Februari gitu. Mois ini adalah maskulin. Ya. Maskulin singulier. Dia memang sudah ada S-nya. Maka kita pakai prepositionnya bukan yang de la, bukan juga yang de, tapi yang du, of the, ya, of the-nya yang maskulin, singulier. Maka ini adjektifnya pun menjadi yang ini, passé.
Semisalnya itu feminan, maka ini jadi yang passé itu ya, passé gitu. Udah jelas. Nah, apakah ini PR dari bulan yang lalu? Yang kedua, apakah ini PR dari minggu yang lalu? Nah, c'est le devoir de la semaine passée, de la semaine passée. Karena semaine ini feminan, maka jadi passé. Tuh, perhatikan. Itu baru praktek yang benar. Ya. Numéro 3, c'est le devoir pour le mois prochain. Apakah ini PR untuk bulan berikutnya? Ya, pour le mois prochain, tuh sesuai. For the next month. Oke, for the next month. Posisinya di belakang karena apa? Ini adalah adjektif tentang waktu ya. Tuh, kata bendanya itu adjektifnya di belakang. Atau apakah ini PR untuk minggu depan? Ya, c'est le devoir pour la semaine prochaine. Sesuai. La semaine feminan, maka prochaine tambahin e. Tidak boleh prochain, itu nanti salah prakteknya. Ya. Yang numéro 5, c'est le test du mois dernier. Ini adalah tes dari bulan yang lalu. Gitu. C'est le test du mois dernier. It is the test from the last month. Gitu, c'est le test du mois dernier. Sesuai, du mois karena ini maskulin, dernier kita pakai, bukan yang dernière. Atau yang numéro 6-nya adalah le test est à la page suivante. Le test est à la page suivante. Tesnya ada di halaman berikutnya. Tesnya ada di halaman berikutnya. Page ini feminan, maka kita pakai yang suivante. Nah, inilah prakteknya yang benar. Ya, perhatikan sesuai. Jadi baik kita ngomong maupun menulis, kalau praktek kita ada sesuai, maka hasilnya akan menjadi mantap. Sedangkan orang yang grammarnya acak-acakan, belum lagi ejaannya, aksonnya harusnya tinggi, malah ini akson gas gitu. Wah, itu kacau itu. Jadi jangan biarkan praktek teman-teman salah. Justru harus mantap supaya hasilnya memuaskan buat teman-teman sekalian. Inilah menguasai bahasa Perancis dengan baik dan benar. Nah, kalau pertanyaan apa? Ya tulis aja di kolom komentar apa yang mau ditanyakan. Kalau suka dengan video ini, kasih like-nya dong. Jangan lupa subscribe channel YouTube Oprah Perancis dan nyalakan lonceng notifikasinya. Karena apa? Masih ada bahasan-bahasan yang lain yang bisa saya kasihkan ke teman-teman sekalian. Ini adalah akhir dari bahasan adjektif yang ditaruh di belakang, derrière. Oke, masih ada lagi ketentuan adjektif yang lainnya yang perlu kita sama-sama ketahui supaya kita prakteknya benar. Karena apa? Saya pernah bilang ke teman-teman sekalian, adjektif itu bisa ditaruh di depan maupun di belakang. Nah, nanti beda artinya. Itu mungkin insya Allah jadi bahasan saya berikutnya untuk teman-teman sekalian. Jadi tetap semangat. Sampai ketemu di video-video berikutnya. A bientôt.